Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Sholata wa tasliman ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa wasilatina ila rabbina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratal kurama'i wal julasa'il a'iza, di hadapan para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh yang saya hormati di sini, Bapak Haji Miftah Reza SPMM. Semoga beliau senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Romo Kiai Sahawi, jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pageruyung, kepada jajaran Forkompimcam Kecamatan Pageruyung, Bapak Kepala Desa mana ini? Kebon Gembong, Surakonto Kulon. Mudah-mudahan Pak Kades diberikan kesehatan pula, sehingga dalam menata desa Surakonto Kulon ini mendapatkan keberkahan dari sholawat nanti sahabat-sahabat Ansor dan jamaah grup Rebana se-eks Karasidenan Selokaton, sehingga Surakonto Kulon ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakatnya sejahtera. Tadi di dalam saya diajak cerita Pak Miftah, mudah-mudahan berkah salawat ini bisa mendatangkan rizki dan menolak balak gitu. Jangan sampai terhenti untuk membaca sholawat dan mencintai sholawat. Semoga Kabupaten Kendal juga mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini, karena sholawat itu merupakan doa mustajabah yang akan selalu menjaga kehidupan umat manusia, dan termasuk wasilah yang bisa menghujani kita besok di Yaumul Maksar, yakni syafaat dengan membaca sholawat. Kepada anggota Dewan Kabupaten Kendal yang hadir pada kesempatan kali ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, sahabat-sahabat saya, Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pageruyung beserta segenap jajaran pengurus Gerakan Pemuda Ansor se-eks Karasidenan Selokaton, termasuk jajaran barisan Ansor Serbaguna se-eks Karasidenan Selokaton, Sukorejo, Patean, Pelantungan, Pageruyung. Salam hormat saya kepada sahabat-sahabat semua, hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia yang tidak pernah bisa kita hitung satu persatu. Salah satunya yang tampak adalah sehat jasmani dan rohani. Sehat itu mahal sekali, sahabat-sahabat. Panjenengan tidur bangun masih bisa melihat itu luar biasa, dan itu sudah tidak bisa kita hitung. Miliaran kenikmatan yang Allah berikan per detik gratis. Nah, kita hanya diperintahkan untuk bersyukur, berucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, harus diucapkan alhamdulillah itu sebagai bukti syukur kita, tanda syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat ini juga harus panjenengan syukuri.
Karena untuk berjalan ke sini, ini pendopo yang sangat mewah, ini dibutuhkan kesehatan, jasmani, kesehatan ruhani. Jasmani netok sing sehat, jenengan radugi mriki ya. Pak, mau ikut festival rebana di mana? Di pendopo Surakonto Kulon gitu. Sehat jasmani ini, rohani ini ndak. Tekan weleri melampaui panjenengan ngeluh. Nggih Pak Miftah. Yo kata wong sing sehat ngoten niku secara fisik. Sehat secara fisik, rohaninya ndak sehat. Nah panjenengan niku sehat fisik, sehat rohani, jasmani rohani, ya harus disyukuri. Kadang kita itu kalah sama orang-orang yang tidak sehat secara rohani itu. Panjenengan tidur masih di dalam kamar, di atas kasur, pakai selimut masih terasa dingin gitu. Yang tidak pati sehat rohani itu, yang jalan-jalan di pinggir hutan, yang jalan-jalan di pinggir jalan itu, tidurnya di atas rumput, di atas aspal, tidak punya kasur, tidak ada selimut, dan kadang malah telanjang dada. Ndak katisem kok. Nah, panjenengan sing sehat itu kadang sok lupa bersyukur. Ini diingatkan kembali, monggo panjenengan setiap kali bangun tidur, mata panjenengan masih bisa melihat, harus disyukuri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok panutan, penerang jalan hidup kita, uswatun hasanah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak pada hari kebangkitan. Nah, mudah-mudahan salah satu kegiatan bukti kita cinta kepada Rasulullah hari ini digelar festival rebana yang akan melantunkan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan satu usaha kita sebagai kader Nahdlatul Ulama yang tergabung di dalam gerakan pemuda Ansor yang memiliki tanggung jawab yang pertama adalah merawat tradisi kebudayaan masyarakat, tradisi keislaman. Banyak kelompok-kelompok, ya kelompok-kelompok Islam juga yang tidak sepakat dengan tradisi kebudayaan Nusantara. Ada bid'ah lah, ada sesat lah, musyrik dan lain sebagainya. Tapi selama tidak melanggar tatanan ajaran agama Nahdlatul Ulama melalui gerakan pemuda Ansor, ini kita akan terus menjaga tradisi masyarakat yang berjalan selama ini, tradisi keislaman yang memang menjadi tonggak kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini merupakan benteng kita. Kegiatan festival ini salah satunya bisa diwujudkan pada hari ini, selain untuk menjalin silaturahmi, komunikasi antar kader dan menggali kreativitas sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor. Tapi ya jangan terhenti di festival ini saja. Sahabat-sahabat tetap harus kreatif mengelola organisasi, sinergi dengan beberapa elemen yang memang harus panjenengan. Tidak ada sejarahnya gerakan pemuda Ansor niku memberontak negara. Tidak ada dan tidak pernah ada. Coba jenengan buka sejarah Indonesia atau dengan cari salah satu pemberontakan yang terjadi di negara kita yang diprakarsai oleh Nahdlatul Ulama, yang diprakarsai oleh gerakan pemuda Ansor. Tidak ada. Bahkan sejarah telah membuktikan Nahdlatul Ulama, gerakan pemuda Ansor ikut andil dalam perjuangan mengusir penjajah, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai hari ini wajib hukumnya kita menjaga kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, itu yang selalu kita sampaikan. Hubbul waton minal iman. Memang bukan hadis ini hubbul waton minal iman, tapi semangat kepahlawanan, semangat cinta tanah air yang digelurakan oleh para sesepuh, para kiai-kiai, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Simbah Wahab Hasbullah, membangun jargon hubbul waton minal iman. Ini menjadi semangat bagi gerakan pemuda Ansor dalam rangka menjaga kesatuan negara Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan.
Kalau gerakan pemuda Ansor itu melihat syairnya saja sudah bergelora. Ngeten para sepuh. Anak-anak Ansor niku setiap kali menggelorakan Mars Ansor itu bergetar jiwa saya. Dari darah dan nyawa telah kuberikan. Syuhada rebah, Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya, Islam yang benar. Jadi dari syair yang selalu dikumandangkan sahabat-sahabat ini, saya yakin semangat juang, patriotisme, dan kecintaan sahabat-sahabat terhadap negeri ini tidak akan pernah goyah. Syukur alhamdulillah, dan saya berucap terima kasih tak terhingga kepada Bapak Miftaria yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kegiatan ini ditujukan yang pertama untuk memperingati Hari Pahlawan yang kebetulan kita masih berada di bulan yang sama, November. Hari Pahlawan yang kita peringati pada tanggal 10 November ini merupakan salah satu tonggak yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihad. Sewaktu sekutu kembali datang ke Indonesia melalui Surabaya dan mau menaklukkan Indonesia kembali, mau menjajah negara kita kembali, maka saat itu Presiden Soekarno mengutus untuk sowan kepada Hadratus Syekh, berperang membela negara, apa hukumnya tidak membela agama? Maka dijawab oleh Hadratus Syekh melalui forum Basul Masail para kiai sepuh, membela negara hukumnya adalah wajib. Karena kita ketahui bahwa meskipun di negara Republik Indonesia tidak didirikan khilafah atau tidak didirikan negara Islam, tatanan syariat ajaran agama sudah berjalan di atas negara kita. Negara Indonesia itu dari model beribadah sudah dijamin keamanannya. Panjenengan sholat jamaah dari pagi sampai pagi kembali menggelar pengajian aman. Ini bukti negara melindungi masyarakat kita untuk menjalankan ajaran agamanya. Pernikahan diatur oleh negara. Kalau dianggap ini negara tidak Islami itu dari mana? Kalau tidak ada KUA, tidak ada Kementerian Agama itu ora do nikah. Nikah diatur. Ibadah haji diatur. Ini kan negara yang sudah Islami sekali. Panjenengan ora meh manut pemerintah, meh munggah haji dhewe ngelangi. Numpak perahu, numpak mancung itu. Panjenengan meh nikah ra diatur negara niku piye carane? Nasibe wong wedok-wedok niku, wong lanang niku sok kadang nak bar seneng kelelen no. Maka harus diikat dengan perkawinan yang diatur oleh undang-undang di negara kita. Maka membela menjaga negara Indonesia ini wajib, karena juga melindungi hak-hak beragama, hak-hak warga Indonesia untuk melakukan syariat ajaran agama Islam. Resolusi jihad yang akhirnya menginspirasi Hari Pahlawan, diakui maupun tidak diakui, peranan santri, para kiai, rakyat, masyarakat adalah nyata sebagai orang-orang yang senantiasa membela negaranya tanpa pamrih. Jadi gerakan pemuda Ansor dikasih kegiatan festival rebana pada kali ini, jangan lupa niat awalnya untuk mendoakan dan memperingati Hari Pahlawan. Yang masih dekat dengan bulan November, Hari Santri, kelewat sedikit Pak Miftah, tidak apa-apa. Sebagai kader gerakan pemuda Ansor yang memiliki basis kesantrian, 22 Oktober kita diberikan hadiah oleh negara melalui Presiden Republik Indonesia sebagai Hari Santri. Nah, 22 Oktober itu merupakan awal resolusi jihad. Sampai meletus perang 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Panjenengan enak
kantun menerima hasil, tidak berjuang mati-matian, tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan apapun. Panjenengan hanya disuruh untuk menjaga, merawat agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak lagi dijajah oleh negara asing. Dan panjenengan juga punya tanggung jawab besar dalam rangka tetap mempertahankan budaya ketimuran, budaya masyarakat Nusantara, budaya keislaman yang menjadi sendi-sendi dan jati diri bangsa Indonesia. Harapan besar Gerakan Pemuda Ansor melalui kegiatan ini, semoga sahabat-sahabat senantiasa berjalan tidak di atas rel organisasi secara dinamis, inovatif dan kreatif. Jadi tidak terhenti di kegiatan festival rebana secara seremonial, tetapi bagaimana panjenengan bisa mengenalkan organisasi ini di setiap elemen masyarakat. Kalau hari ini kita masih difasilitasi oleh beliau Bapak Miftah, panjenengan sahabat-sahabat Ansor juga harus bisa menjaga jalinan komunikasi ini sebaik mungkin. Kalau festival rebana ini berhasil dan sukses, insya Allah Bapak Miftah nanti akan memberikan sesuatu lain yang bermanfaat untuk organisasi. Ini jenengan lagi dijajal saja. Jangan sampai memalukan, jangan sampai tidak sukses. Anggap saja ini seri pertama, ya Bapak. Ada seri kedua, ada seri ketiga. Yang pertama festival rebanamu. Untuk sesi keduanya nanti apalah begitu. Ya, panjenengan harus sering silaturahmi dan komunikasi sama beliau. Doakan beliau tetap sehat walafiat. Tidak hanya di Surakonto, nanti di Kabupaten Kendal juga diberi Bapak, supaya Kabupaten Kendal ini tetap makmur, sejahtera gitu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau diijabahi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi cita-cita Gerakan Pemuda Ansor juga bisa terrealisir sebagai garda terdepan, sebagai penjaga NKRI, sebagai garda terdepan benteng akidah ahlu sunnah wal jamaah di Kendal khususnya dan di negara kita pada umumnya. Ini yel-yel perlu dipekikan enggak ini? Kok kelihatannya kok sedikit sekali, ini harus semangat ya. Nah, cek sound, mana yang sahabat-sahabat Ansor yang lain? Siapa kita? Wah, ini belum sarapan Pak Miftah ini kayaknya. Pak Jogo NKRI kok Pak gitu. Sing semangat lagi ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. 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 Kepada para peserta, selamat mengikuti festival rebana. Jadikan wahana ini penyambung silaturahmi untuk menggali potensi dan kreativitas. Dari saya cukupkan sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.